lima uqlika wal khatimi lima sabaq wa nasil haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Pertama yang saya muliakan, saya hormati keponakan saya yaitu Mayana beserta suami Bang Hendra. Mohon maaf saya baru datang kan di hari ketiga, saya baru tahu ternyata ketika Ustadz Madinah lawat kemari ternyata yang dilawati keponakan. Beliau nggak ngomong kan di hari ketiga ketemu sama bibinya Poncil, bilang anaknya Mayana meninggal. Maka saya baru kemari baru sempat. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan sabar, ikhlas dan ridho. Kita sayang, Allah lebih sayang. Juga saya hormati para tokoh masyarakat, ini sepuh dan ini sepuh, para alim ulama, para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari. Saya mohon izin, saya mohon maaf, saya bukan penceramah, bukan juga ustadz, bukan juga ahli ibadah, ahli kitab, ahli Quran, bukan. Saya kemari cuma untuk silaturahmi. Mohon kiranya silaturahmi saya diterima. Mudah-mudahan kita cuma bersarati bahwa setiap apa yang kita lakukan semua Allah Subhanahu wa taala akan balas. Setiap perbuatan kita, kebaikan kita akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon maaf, ini saya tidak sebutkan satu persatu para tokoh masyarakat, para RT, para RW, karena saya baru di sini. Ya, saya kenal Bapak Haji Yudo yang terhormat. Tadi beliau semalam hubungin saya, tolong tengokin tuh keponakan. Ya, saya alhamdulillah bisa sempat. Biasa malam Jumat kita yasinan baru kemarin biasa malam Jumat seperti biasa. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir kita malam hari ini dalam rangka doain yang bernama almarhumah, siapa namanya? Mudah-mudahan anak ini Allah terima segala amal ibadahnya. Amma sholat, setiap manusia punya amal kebaikan. Mudah-mudahan kesalahan hilafan yang usia masih 22 tahun, masih usia yang masih sedikit dosanya ketimbang kita yang hadir. Baik, dua salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, para malaikat berselawat, kita kudu ketika diucapkan nama Nabi Muhammad maka kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Jamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau izin sekali lagi, saya datang nggak seperti biasa orang datang itu bahas tentang satu ayat di pretel ini. Satu ayat pretelnya, satu hadis di pretel ini. Diungkap semua isinya. Tapi saya datang nih cuma bercerita, Pak. Ada satu hikayat. Boleh Pak ya? Bu, boleh Bu. Di satu hikayat mudah-mudahan ada hikmahnya buat saya, khusus buat saya, buat kita semua. Bahwa saja Allah Subhanahu wa taala itu sudah ciptakan kita, udah lengkap. Fasilitas Allah ciptakan untuk kita sudah lengkap. Apa yang kita lakukan ketika Allah ciptakan kita ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini yang malam ini kita kerjain adalah satu bagian daripada ibadah tambahan. Mudah-mudahan ibadah yang memang sudah kita turutin dari ulama-ulama sebelumnya ini kita jaga. Karena kalau kita nggak jaga, remaja sekarang kalau udah ngendeh, kalau bahasa Betawi kagak ngendeh Pak. Kalau udah ngendeh anak muda untuk takjiah, yang nggak usah kagak ada takjiah Pak. Bener Pak? Maulid kalau nggak ada anak muda, kalau nggak diturunkan ke anak muda, nggak ada yang bisa lagi maulid. Makanya orang tua dipertahanin. Ketika ada takjiah, anak kita di rumah ingetin ikut takjiah ini. Karena bakal kita akan ditahjiahin. Kalau bahasa orang lagi takjiah di rumah nonton TV, jongkot baik, bahasa kan jongkot baik. Senderan lihat TV sambil rokok sambil ngopi. Orang lagi takjiah baca yasin enak, kata biar ntar urusan belakangan mati. Oh, betul. Mati urusan belakang. Tapi perkara kita mati ini bahannya ngerepotin orang nggak?
Repotin nggak? Pasti repotin. Kalau kita berpikir urusan ntar itu, nggak bisa begitu. Hidup itu sudah Allah udah atur supaya kita dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya kita kudu melakukan sesuatu yang baik. Yang lain juga kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada sebuah kisah, hikayat itu cerita kejadian yang memang sudah ada di zaman Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa di zamannya, kepada umatnya beliau, Allah perintahkan Nabi Musa untuk mandiin seorang mayat, katanya walinya yang minta disuruh mandiin. Tapi ketika ada kabar satu kampung ada seorang mayat itu dibuang di tong sampah, Pak. Dibuang tong sampah, ada apa ini? Kok mayat dibuang di tong sampah? Kira-kira kalau mayat dibuang hari ini pagi mati, kemudian di tong sampah sampai sore dilalui nggak, Pak? Dilalui, bau nggak? Itu masyarakat lihat itu mayat mati, bukan dimandiin, Pak, bukan dimandiin, bukan dikapanin, bukan disolatin, tapi dibuang di tong sampah. Kira-kira sekarang ada nggak, Pak? Ada nggak kejadiannya? Ada, cuma di mana tahu nggak saya gitu ya. Tapi ini kejadian, ini kisah nyata di zaman Nabi Musa. Kabar-kabar Nabi Musa suruh mandiin orang. Nabi Musa Allah berbilang, coba kau pergi satu kampung itu tolong mandiin tuh mayat. Mandiin tuh mayat. Cari satu kampung dengan namanya ini. Maka Nabi Musa itu langsung berangkat ke satu kampung. Orang misalnya di kampung Limo, berangkat kampung Limo, datang nanya sama RT datang, atau sama RW-nya, atau sama warga, Pak, kenal nggak yang namanya ini? Kalau kita kasih namanya Joni, Pak, ada nggak ada nama Joni, Pak? Nggak ada. Jadi Nabi Musa nanya, kemudian dikasih tahu, emang ada apa, Pak? Saya disuruh mandiin dia. Kata Allah kan seorang wali ini yang mati. Tapi kata masyarakat, setahu saya ini mati namanya si Joni, Pak. Dia itu tukang mabok, tukang tawuran, tukang main wadon, tukang kalau nyalo itu tukang goro, tukang goro, tukang bohong. Ini kalau masak, kalau udah lihat itu udah 4, Pak. Kalau lihat orang gitu 4 nggak, Pak? Udah warung utang mulu kagak mau bayar, ditagih dia marah-marah, iya, Pak. Namanya punya utang, Pak, ketawa Pak yang kita. Itu segala macam itu dikerjain, maksiat semua dikerjain. Itu sampai masyarakat udah kesel, gedek bener. Nah satu ketika ini mati nih mayat, mati. Kira-kira di kampung Limo ada yang kayak gitu, kita mandi nggak? Kita insya Allah nggak tega. Di zaman Nabi Musa ada yang gitu. Loh kan tetangga kita meninggal walaupun daplek juga, tukang main judi, tukang main perempuan, kalau mati lo kan kita antepin kayak Nabi Musa, dibuang untuk disolokan, dibuang di tong sampah. Nah Nabi Musa kaget, katanya wali, kok wali kagak ada mau mandiin? Ternyata tukang mabuk, tukang berantem, tukang tawuran, tukang main wadon. Kenapa ujung-ujung disuruh mandi sama Allah? Ya Allah, ini katanya wali. Maka kata Allah, sudah mandiin aja dulu. Mandiin. Satu ketika, ya Allah, emang ini orang ada apa kau sebut sebagai wali? Ternyata masyarakat sedikit menyaksikan dia orang ahli maksiat. Kenapa disebut wali? Kekasih Allah, orang yang Allah cintai. Kita timbul bertanya, masa si tukang maksiat, ahli maksiat Allah cinta, Pak? Ahli maksiat, kalau kita pikir kita Allah cinta gimana, Pak? Kalau ahli maksiat, bener gak, Pak? Bener gak? Kalau ahli maksiat Allah cinta, bener gak? Kita lanjut ceritanya. Tanya Allah, ya Allah ini emang bagaimana orang? Ternyata sebelum dia mati mau meninggali orang, dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku minta syafaatmu ya Allah. Sebenarnya aku nggak mau nih jadi orang ahli brengsek, ahli maksiat.
Sebenarnya saya juga hati saya bertentangan untuk berbuat maksiat, karena emang kadongan saya kumpulnya sama orang ahli maksiat, jadi saya ikut-ikut jadi ahli. Sebenarnya gak redo dia, kagak redo. Yang kedua, ya Allah, saya mah sebenarnya nih begini-gini juga sama ulama, sama ahli agama saya cinta bener. Makanya ketika ada orang yang ahli maksiat datang, kemudian ada ahli ilmu, ada ahli agama datang, dia duluin itu orang ahli agama. Ternyata gara-gara cuman cinta sama ahli agama, cinta sama santri, cinta sama kiai, walaupun mabuk ternyata dapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ahli maksiat itu selamat gak? Selamat. Berarti saat ini kita kerjain sholat, kerjain puasa, bayar zakat, pergi haji, pergi umroh, pulang balik, kira-kira yakin kita masuk surga, Pak? Yakin gak, Pak? Nah tadi ahli maksiat aja terima Allah, dapat ridho Allah. Nah kita yang sholat cuman begini, Pak. Kalau kita merasa pede dengan sholat kita bakal masuk surga. Kalau kita pede puasa kita bakal masuk surga. Kalau kita pede puasa kita, pergi haji kita, umroh kita bakal masuk surga. Emang surga punya siapa? Punya Allah. Kalau kita udah yakin masuk surga belum tentu. Karena hari ini kita beriman, sore kita bisa kafir. Tadi kesimpulan dari cerita tersebut, yang pertama, yuk kita tetap jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Jangan-jangan kita di sholat kita nggak bakalan masuk tiket masuk surga. Naudzubillah min. Jangan-jangan puasa kita nih nggak dapat tiket buat masuk surga. Maka introspeksi diri kita bahwa setiap ibadah kita buat untuk disombongin. Ibadah bukan untuk disombong. Kita pergi masjid bolak-balik jamaah 5 kali bolak-balik jamaah. Ketika tangan ada bocah nongkrong sambil mabok, apa yang kita bilang, Pak? Apa yang kita bilang, Pak? Dasar bocah ahli neraka. Ada yang ngomong gitu, Pak? Ada. Hati-hati ketika kita lihat ada orang mabuk di pinggir jalan, kita pulang jamaah, ternyata orang yang ahli ibadah ini akhirnya masuk neraka. Kenapa? Kesombongan dalam ibadahnya. Ibadah itu bukan untuk disombongin, ilmu banyak bukan untuk disombongin, rajin bangun malam tahajud bukan untuk disombongin, tapi semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu. Hati-hati, jamaah kita ke masjid jangan sombong, hati-hati. Bakal kita pahala nggak ada, pulang balik. Jangan kita ketika ada orang bermaksiat, ahli neraka pasti. Jangan, Pak, hati-hati. Ternyata itu bisa menghancurkan rahmat Allah, bisa menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi introspeksi bahwa setiap kebaikan kita bukan untuk dibanggakan. Naudzubillah min dzalik. Karena kita berharap setelah kita hidup ini akan menemukan sebuah kematian, maka kematian yang dibutuhkan dan akan dibawa adalah amal soleh. Amal soleh ini salah satunya amal soleh malam hari. Mudah-mudahan kita dijadikan salah satu orang yang akan dikumpulkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di bawah naungan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar hiburan buat keponakan saya nih. Keponakan saya cuma hibur aja biar senang, redho, ikhlas. Karena semua yang Allah berikan kepada kita bahan kita ambil. Kayak kita diambil ketika kita punya, sehat kita akan diambil ketika kita sehat. Kemudian anak kita, istri kita, suami kita, semua yang akan punya itu akan diambil, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala cuma 3 yang akan bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, sedekah jariyah. Yuk kita yang punya duit banyak, jangan banyak disimpan di bank, banyakin keluarin buat investasi akhirat. Waktunya zakat kita zakat, waktu sedekah kita sedekah. Ketika ada orang kelaparan sebelah kita, buru-buru tolong bawa beras, bawa duit biar kagak kelaparan. Yang kedua apa? Ilmu yang
Ya kalau kita punya ilmu, apalagi ahli agama, jangan umpetin tuh ilmu. Ketika disuruh maju jadi imam, enggak yang lain aja. Ada nggak gitu? Di masjid itu main dorong-dorongan, kalau dulu kan dorong-dorongan, sekarang kayaknya begitu juga. Padahal emang sama-sama bisa, lu aja, lu aja. Nah kalau saat ini masih begitu baik, emang kapan tuh ilmu kepake? Kedua, ada anak yang kagak bisa ngaji, yang kita ajari kalau kita bisa punya ilmu. Yang ketiga, anak yang soalnya yang ketiga. Yang ketiga, hari ini anak kita baru lahir, setahun 2 tahun udah dikasih HP, bakal nggak yang soleh? Ayo, intervensi. Kalau ketika anak kita dewasa, ujuk-ujuk lunjak sama kita, kelawan sama kita, yang kita salahin siapa? HP-nya apa bapaknya? HP-nya tinggal banting, tinggal marah dia. Cuma kalau bapaknya repot. Lu gua sekolahin nyampe tinggi sampai sarjana, dapat juga susah diatur, susah dibilangin. Ya kalau bocah mau nyontik, udah bapak saya kecil dikasih HP, umur 2 tahun udah megang HP sambil ngangkat kaki tuh bocah 2 tahun. Iya bu. Mungkin berapa tahun ke depan bocah baru lahir udah di dalam ini 9 tahun udah ngomong, mak di HP itu kalau gua rakutnya begitu. Ya pak ya. Jadi HP ini sesuatu yang akan merusak kalau yang megangnya itu masih usianya labil, masih kecil. Itu bocah kecil udah bisa buka video-video yang dewasa, itu repot. Kedua, pembunuhan saat ini yang dikerjain anak-anak kecil SD udah bisa membunuh orang. Karena apa? Dia sering nonton video, nonton YouTube. Di situ ada pembunuhan, cara membunuh udah kelihatan, bisa. Itu anak usia SD 6 tahun udah bisa bunuh neneknya, dibunuh pakai pisau dapur. Gara-gara minta duit kagak dibagi. Nah kira-kira HP ini merusak apa mendidik? Jadi kalau anak itu belum waktunya megang HP, jangan dibeliin, jarin dia nangis juga. SD, luar SD, bablat. Kalau SMP udah mulai pakai megang HP boleh. Karena berbahaya kalau sekarang kita perhatiin. Mungkin tahlilan ini udah jarang, kemudian tajian 1 hari, 2 hari, 7 hari udah nggak ada, apalagi 40, 100 udah nggak ada. Kalau orang tua nggak warisi ini, nggak ngajak bocah ini. Ada Karang Taruna diajak ke tajian, ajak. Kalau Karang Taruna buat kumpul doang, tajian kagak mau, repot urusan generasi kagak ada kita. Ya pak ya. Ini Karang Taruna kayak rajin ini. Ketuanya kalau nggak mau, ketuanya paranin untuk ikut tajian kan begitu. Karena generasi muda ini yang akan mewariskan ini. Sesuatu yang sudah diwariskan oleh para ulama kita, supaya kita menjadi lingkungan yang agamis, lingkungan yang terhormat, yang Allah muliakan, dan mudah-mudahan menjadi selamat dunia dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kebanyakan ngomong. Ya mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk saya, untuk kita semua. Kita bersih bahwa hidup kita bukan mencari kebahagiaan, bukan jadi mencari kehormatan. Kita hidup hanya ingin mengharapkan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf bicara lancang kiranya itu saya sampaikan, kiranya salah kata mohon dimaaf. Ya baik, maafin ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dan untuk saya semua. Mudah-mudahan semua Allah kumpul kita di bawah naungan syafaat bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu itu untuk ahli kubur diterusin Al Tohir bin Dullah bin Basir bin Ali, itu jangan ketinggalan. Tadi Hajarullah binti Haji Tohir bin Dullah bin Basir bin Ali, terusin biar ketemu engkau ya. Demikian Bapak, mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.